Sepertinya putra Anda menderita kelainan genetik langka. Apa yang Anda bicarakan? Tidak ada seorang pun di keluargaku yang menderita hal seperti ini. Bagaimana dengan ayahnya? Tolong aku. Tolong aku. Tugas memanggil, aku harus pergi. Aku tidak tahu siapa ayahnya. Dokter, bisakah Anda tolong beritahu cara mengobati putra saya? Sepertinya ada satu hal yang bisa membantu putra Anda, tapi harganya $60.000 per botol. 60.000. Ibu, aku tidak apa-apa. Kita tidak butuh obat mahal. Ayo kita pulang saya. Jika itu bisa menyelamatkan putraku, aku akan membayar berapapun harganya. Keluarga Petrov hanya memiliki satu pewaris langsung dalam seabad. Ini sudah ada dalam DNA kita. Kamu adalah putra tunggal ayah dan alfa dari Dark Moon Pack. Kamu harus punya pewaris yang pantas. Bagaimana ayah bisa tenang kalau kamu tidak berminat menandai wanita manapun di kawanan? Dokter bilang pemulihanmu tergantung suasana hatimu. Jadi tetaplah berpikiran positif, jangan sampai stres. Sudah kubilang. Aku yakin sudah menandai wanita 6 tahun lalu. Dia menghilang. Aku tidak ingat wajah atau aromanya. Usaha yang bagus, nak. Ayahmu ini bukan anak kemarin sore. Simpan alasanmu untuk orang lain. Wahai Dewi Bulan yang agung, selamatkan keturunanku. Berikan putraku pewaris. Miguel, bagaimana bisa anak ini sangat mirip denganmu saat kau masih kecil? Terima kasih Dewi Bulan, kau benar-benar mengirimkan seorang pewaris bagi kami. Maaf Pak, aku harus pergi. Tangkap dia, tangkap dia. Ayah, tenanglah. Mau mulai menculik anak asing. Miguel, kau harus akui dia sangat mirip denganmu saat kau masih kecil. Mungkinkah dia sebenarnya anak kandungmu? Dosis obatmu perlu dinaikkan. Itulah yang kupikirkan. Untungnya aku baru saja mencabut sehelai rambut anak itu. Sangat pas untuk tes DNA. Ayah, ini gila bahkan untukmu. Hasilnya sudah keluar. Dia anakku? Keluarga inti 99%. Mungkinkah bahwa ibunya adalah wanita yang kutemui 6 tahun lalu? Kita punya pewaris. Hei, kita punya pewaris. Ayah tidak seharusnya berjalan. Aku bahkan bisa lari maraton sekarang juga. Lupakan soal kakiku ini dan cari cucuku. Sekarang. Aku telah merusak hidupmu. Seharusnya kau kembali kuliah dengan uang itu. Maafkan aku, Bu. Tidak ada sekolah yang lebih penting daripada ibu bagiku, oke? Kita adalah satu-satunya keluarga yang kita miliki. Dan aku akan menjagamu selamanya. Apa ibu tidak percaya padaku? Perintah Alpha, tutup semua pintu keluar. Bos butuh anak ini periksa setiap jengkal tempat ini jika perlu. Siap, Pak. Mau makan malam di mana? Kesukaanku. Awas. Ya ampun sayang. Kamu tidak apa-apa. Mobil baruku, apa kamu buta dasar sampah menjijikan? Kamu menabrak kami. Berapa kamu tidak minta maaf, dasar tikus jalanan yang kotor? Kamu pikir kamu bisa menceramahiku? Kamu menabrak kami dan melukai anakku. Kalau kamu tidak bertanggung jawab atas ini, aku akan menuntutmu ke pengadilan. Maaf ya, apa kamu sudah gila? Dasar rakyat jelata, biar ku tebak, kamu cuma mau uang ganti rugi kan? Siapa peduli kalau aku menabrak anakmu? Lain kali awasi anak nakalmu itu, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Dasar wanita jahat. Bahkan jika kamu tidak membayar sepeser pun, kamu harus minta maaf pada anakku. Jauhkan tangan rakyat jelatamu yang kotor itu dariku, apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli meski kamu tidur di kantor oval sekalipun. Minta maaf sekarang. Miguel pahlawanku di sini.
pahlawanku di sebelah sini. Siapapun yang membocorkan keberadaanku kepada Lola sebaiknya berdoa agar aku tidak mengetahuinya. Mereka akan menyesal telah dilahirkan. Wah, Sepertinya pahlawanmu sama sekali tidak mengenalmu dengan baik. oh benar juga, maafkan aku minta maaf. Sepuluh manusia serigala di klan Dark Moon tidak bisa menemukan satu anak pun. Aku harus menyingkirkanmu sendiri. Alpha, kami yakin anak itu sudah meninggalkan area ini. Blokade kota ini sekarang tidak ada pesawat atau kapal yang boleh berangkat sampai aku mengamankan perimeternya. Setiap serigala, jika mereka tidak menemukannya, mereka akan berurusan dengan taring Miguel Petrov. Baik, Alpha, kami tidak akan mengecewakanmu. Itu putraku. Aku ingin memasang iklan pengasuh bergaji tinggi untuk cucuku, harus punya anak lebih baik yang berusia sekitar 6 tahun. Itu sangat perhatian ayah, tapi aku harus benar-benar menemukannya dulu. Gara-gara kamu kita menghabiskan sepanjang hari mengurusi keluhan gajimu, bahkan tidak cukup untuk mengganti makanan yang rusak. Kamu dipecat. Orang-orang kaya brengsek sayang. Maaf ya, uang kita lagi pas-pasan. Sepertinya kita harus makan makanan instan untuk sedikit lebih lama lagi ya. Aku tidak mau jadi orang kaya yang menyebalkan. Aku lebih pilih makan semangkuk mie instan bareng mama daripada makan mewah kapanpun. Dan mungkin sebentar lagi mama dapat pekerjaan yang lebih baik. Aku percaya sama mama. Sayangku. Ma, lihat pekerjaan ini cocok banget buat mama. Pekerjaan pengasuh dengan gaji tinggi, harus punya anak usia 6 tahun, diutamakan yang berpengalaman. Lokasi Dark Moon Manor. Sayang, mama selalu bilang kalau kamu itu pembawa keberuntungan buat mama. Wah, tempat yang luar biasa. Dark Moon Manor kedengarannya seperti di negeri dongeng. Kamu pengasuh barunya? Ini pasti lelucon yang kejam. Oke, Darina, bersikaplah baik, jangan hajar wanita ini sampai babak belur. Kita butuh uang orang kaya ini. Iya, Nona. Nama saya Darina Toro, pengasuh barunya. Iya, bukan kamu dipecat. Bahkan saat berdiri di dekat Anda sekarang, saya bisa merasakan kebijaksanaan Anda, kemurahan hati Anda. Kualitas seperti itu sangat jarang ditemui zaman sekarang. Dan sebelum Anda membuat keputusan apapun, saya cuma... Rayuan sekarang. Menyedihkan, Tuan, kami benci penjilat seperti kamu. Tikus selokan tidak punya tempat di Dark Moon Manor. Tapi, Keluar. aku merasa sangat dejavu sekarang. Wanita ini? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Apa yang sedang kamu lakukan tadi? Wanita ini dan anaknya itu penipu, tahu. Mereka tiba-tiba lari ke depan mobilku. Tempo hari hanya untuk mencari uang ganti rugi. Saya baru saja hendak mengusirnya. Tuan pergi. Ya Tuhan, wanita sialan ini sangat menyebalkan. Jadi Anda punya anak? Ya Tuan, Berapa usianya? putraku berusia 6 tahun. Sempurna Anda diterima. Ikut saya. Tunggu, apa? Alpha Miguel baru saja mendapat kabar bahwa dia sekarang seorang ayah. Mungkin dia ingin belajar dari seorang ibu. Tunggu sebentar, Miguel punya anak? Maaf, aku belum tahu namamu. Oh, aku Darina. Darina Toro. Darina, katakan padaku. Bagaimana rasanya membesarkan anak berusia 6 tahun? Yah, aku tidak bisa bicara mewakili semua anak berusia 6 tahun, tapi... Theoku pintar, penyayang, dan lucu. Dan dia juga anak yang paling menggemaskan di seluruh alam semesta. Jadi... Darina, harus kukatakan padamu kalau putraku jauh-jauh lebih menggemaskan daripada putramu. Yah, kita lihat saja nanti, Tuan. Aku bisa menunjukkan fotonya jika Anda mau, tentu. Aku bisa perlihatkan fotonya padamu. Ayah,
Lihat Miguel, ini semua untuk cucuku. Tidakkah menurutmu ini agak berlebihan? Kamarnya sudah penuh dengan hadiah ini tambahannya, hanya untuk berjaga-jaga jika dia tidak suka yang lain. Dan aku juga akan membeli lahan 1000 meter persegi di sebelah, akan membangunkan cucuku taman hiburannya sendiri. Teoku bahkan belum pernah menginjakan kaki di taman hiburan. Dan anak ini akan punya taman hiburan pribadinya sendiri. Tidakkah menurutmu itu akan memanjakannya? Tentu saja dia cucu kesayanganku, siapa lagi yang akan memanjakannya kalau bukan aku. Tunggu saja Miguel, saat dia pulang, aku akan jadi favoritnya. Orang tua itu tidak tahu apa-apa anak itu dan aku akan jadi sahabat baik. Darina, aku punya misi untukmu. Anu Tuan, bisakah Anda beritahu kenapa membawa saya ke sini? Tinggalkan semuanya, Miguel Petrov dari Darkmoon Manor pantas mendapatkan koleksi pakaian yang layak bagi garis keturunannya. Ambilkan kasmir Italia smoking Prancis, dan sisa stok musim lalu biarkan di belakang. Serius, siapa anak ini? Darina, katakan padaku bahan apa yang menurut anak usia 6 tahun paling nyaman. Begini, anak laki-laki seusia ini sangat aktif. Secara pribadi, aku menyarankan pakaian dari katun murni, itu akan membuatnya nyaman dan kering saat dia berlarian. Bos benar-benar memperlakukan putranya dengan sangat baik. Anak yang beruntung. Kuharap Theo punya ayah yang begitu berdedikasi merawatnya. Tinggalkan 5 itu dan ambil sisanya, bawa semuanya kembali ke mansion. Banyak sekali, bukankah tadi dia menyalahkan ayahnya karena memanjakan anak itu? Snamele, anak 6 tahun mana yang butuh kemeja semahal itu? Sia-sia sekali. Apa itu tadi? Apa? Oh, tidak ada apa-apa. Aku bilang seleramu sangat bagus. Ini hadiah untuk putramu. Apa? Tunggu, jangan. Aku tidak bisa menerima ini berlebihan. Ambil saja, ini bukan untukmu, ini untuk putramu. Bungkuskan semuanya untuk dia. Apa? Bisakah kita kembalikan saja, ini benar-benar berlebihan untuk sebuah hadiah. Maaf, tidak bisa, Bu. Barang tidak bisa dikembalikan, James. Ambil kartu saya. Ibu, apakah sudah selesai? Belum, sayang, ibu masih bekerja, tapi ibu akan segera pulang. Ya, ibu sayang kamu. Darina, apa kamu meninggalkan anakmu yang berusia 6 tahun sendirian di rumah? Sayangnya, iya. Dia sakit, jadi tidak bisa sekolah. Kalau begitu, bawa dia ke mansion besok. Tunggu, apa? Benarkah? Ya ampun, terima kasih banyak, Tuan. Ya, ini kesempatan bagus untukku untuk belajar cara berinteraksi dengan anak usia 6 tahun. Saat putraku kembali nanti, mungkin mereka bisa jadi teman bermain. Ini tempat kerjamu? Boleh aku kesini setiap hari? Theo, kamu harus beritahu ibu kalau kamu mulai merasa tidak enak badan, ya. Sepertinya aku sudah mendingan, Bu. Jangan khawatirkan aku. Lihat malaikat kecil itu. Senyumnya bisa mencerahkan ruangan. Aku punya koin coklat di sakuku. Itu kesukaan cucu perempuanku. Kamu mau? Terima kasih banyak, Nyonya, tapi dia alergi produk susu. Aku punya permen di kamarku yang aman untuknya, akan kuambilkan setelah kita selesai. Terima kasih banyak. Bu, tenggorokanku terasa aneh. Sayang. Ya ampun, apa kamu makan produk susu? Sayang, tidak apa-apa, ayo kita ke dokter sekarang. Beraninya kamu membawa virus ke sini. Ini bukan tempat untuk amukanmu yang tidak tahu malu. Tolong, dia hanya anak kecil, dia tidak kena virus. Dengar, aku hanya bicara fakta. Dan ngomong-ngomong, siapa yang mengizinkanmu membawa anak harammu ke sini? Ada kabar tentang keberadaan putraku. Belum, Tuan, kami sedang mengupayakan segalanya. Kita punya sisa 2 hari lagi. Dimengerti, Alpha.
Darina membawa putranya hari ini, bukan? Sepertinya begitu, Alpha. Mari kita lihat. Hei anak haram, di mana ayahmu? Oh, tunggu dulu biar ku tebak. Aku yakin dia menghamili ibumu yang pelacur pecandu itu di sarang narkoba, lalu dia mati overdosis bahkan sebelum kamu lahir, kan? Jangan berani bicara pada putraku. Oke, kalau begitu aku akan bertanya padamu. Bagaimana kau dan anak harammu bisa menyelinap masuk? Siapa yang membiarkanmu melakukan itu? Bos sendiri dialah orangnya. Bos? Pembohong! Dia benci anak-anak. Selama lebih dari 20 tahun tidak ada satupun anak yang masuk ke mansion ini. Oh oke, aku mengerti sekarang. Kau dengar bos sedang mencari putranya, jadi kau pikir kau bisa mencoba dan menipunya dengan anak harammu ini, ya? Sandiwara yang hebat. Tutup mulut menjijikanmu itu, Jalang. Rakyat jelata kotor tidak seharusnya menghirup udara yang sama denganku, apalagi berbicara seperti itu padaku. Jangan ganggu ibuku sekarang. Apa? Theo, beraninya kau meletakkan tangan kotormu padaku. Karena ibumu yang pelacur gagal mengajarimu etika rakyat jelata. Biar ini jadi pelajaran pertama dan terakhirmu. Jangan, tidak. Aku akan mengurung mereka. Pegang dia. Tidak. Lepaskan dia. Tidak, kumohon. Ibu, Theo! ibu, Theo! Theo! Mama, Theo, lepaskan dia. lepaskan dia. Tidak. Mama tolong aku. Mama, Theo. Sayang, tolong jawab Mama. Mama. Mama tolong aku. Ya Tuhan, apa kamu baik-baik saja? Anak haram itu tidak berharga, tutup mulutmu soal ini. Berikan kuncinya, sekarang. Tolong, dia sakit. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Ups, jangan harap bisa masuk ke sana. Selama aku masih di sini, oke? Aku tidak bisa bernapas, Mama. Theo, sayang, tolong. Mama ada di sini, oke? Bernapaslah, oke? Tolong. Astaga, berhenti menangis. Miguel butuh ketenangan di kediaman ini. Dia sakit, buka saja pintunya. Tolong, buka saja pintunya. Diam! Nyawa anakmu tidak sebanding dengan semua ini. Dasar monster, lepaskan aku. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tolong, anakku ada di dalam. Theo sayang, kumohon bangunlah, kumohon. Dia mengalami reaksi. Sayang, kumohon. Ambil botol perak dari brankas di kamarku. Kau tahu yang mana cepat. Kau harus bangun ya. Kehadiranku seharusnya membantu, tapi adrenalin sebanyak itu bisa mematikan bagi anak manusia. Sayang, tidak apa-apa. Ya Tuhan, sayang, kumohon. Jangan khawatir, itu bekerja dengan cepat, dia akan baik-baik saja. Theo. Theo sayang, bisakah kau mendengarku? Napasnya sudah stabil. Bengkaknya akan segera mereda. Terima kasih Tuan. Ya, Siapa tahu itu cuma tipuan lain yang dia ajarkan pada anak haram itu. Siapa yang kau panggil anak haram? Beraninya kau memperlakukan putraku seperti itu. Apa kau ini manusia? Sekarang aku akan pastikan dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Jangan pernah menguji kasih sayang seorang ibu. Sentuh putraku sekali lagi, dan aku akan menyeretmu seperti anjing bolak-balik ke neraka. Ibu. Mama. Ya Tuhan, Theo. Sayang, kau menyiksa anak kecil di rumahku. Tidak, Miguel. Aku hanya mendisiplinkannya karena aku tahu betapa kau sangat menyukai ketenangan. Dia berlarian ke sana kemari di kediaman ini, dan aku tahu betapa kau benci kebisingan. putraku tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia sangat tenang, aku janji. Dan siapa yang mengizinkanmu bicara?
Aku sudah membantumu mendidik anakmu, dan kau malah memukulku, Miguel. Lihat, dia melukaiku sampai berdarah. Aku yang memberinya izin membawanya ke sini. Apa selanjutnya, Lola? Kau mau mendisiplinkanku juga? Hah, kau bisa saja membunuh anak yang tidak berdosa di rumahku. Keluar dari kediaman Darkmoon sekarang juga. Mama, apa kita bisa ke dokter sekarang? Sayang, tentu saja bisa. James, siapkan mobilnya. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Tidak apa-apa, sayang. Sudah 3 hari ada kabar tentang cucuku. Tetua, aroma si kecil belum hilang. Aromanya hampir tidak ada yang bisa dilacak. Dia pasti sedang sakit. Saat kita menemukannya, biar aku yang hadapi manusia yang membawanya. Kakek, ayo minum sedikit. Oh, kakek membelikan itu untukmu. Nak, ayo cepat minum sekarang. Pria seusiaku seharusnya sudah punya cucu. Di mana kamu, cucuku sayang? Tuan, ku dengar Anda hanya melihatnya sekali, itu pun sekilas. Apakah Anda yakin akan bisa mengenalinya jika melihatnya? Dia adalah keturunan darah Darkmoon-ku. Bahkan dengan mata tertutup pun aku bisa mengenalinya. Dokter, tolong periksa anak saya. Nona Toro? Tolong, dia tidak merespons saya lagi. Baik, lewat sini. Ikuti saya, permisi, awas. Ada apa dengan anak itu? Kenapa wajahnya merah dan bengkak sekali ya? Pasti salah ibunya ceroboh sekali. Ayahnya juga membiarkan ibunya membawa anak itu ke rumah sakit sendirian. Sungguh memalukan. Bagaimana kalau cucuku mengalami hal seperti itu dan aku tidak ada di sampingnya? Kita harus menemukan anak itu. Tuan, dokter sekarang juga. Statistik pernapasannya mulai stabil. Gen modifikasinya meningkatkan ketahanan tapi meningkatkan sensitivitas. Setelah bengkaknya reda, dia akan segera pulih. Terima kasih, dokter. Tapi terkait kelainan genetiknya, dia masih butuh perawatan itu. Tekanan darah Anda sudah normal sekarang, tapi Anda tidak boleh terlalu tegang lagi, Tuan Petrov. Omong kosong! Orang-orang bodoh ini belum menemukan cucuku. Aku sampai tidak bisa tidur. Tenanglah. Ayah mereka bilang ayah pingsan. Apa yang terjadi? Nak, bisakah kau kabulkan keinginan ayahmu yang sekarat ini? Satu permintaan terakhir. Tentu saja. Cari putramu. Memangnya ayah pikir aku sedang apa? Berarti usahamu belum cukup keras. Sebarkan beritanya. TV, koran radio, dan platform X itu keluarga Petrov menawarkan hadiah sebesar $1 juta. Ayah. Bukan, $10 juta. Baiklah, anggap saja sudah beres. Anak karyawan saya sedang sakit parah di rumah sakit. Aku harus pergi menjenguknya. William, apa kau dengar itu tadi? Dia punya waktu untuk menjenguk anak orang lain? Katakan padaku, aku tidak salah dengar. Lucu ya, rekening bankku sudah puluhan tahun tidak menerima uang nafkah darimu, tapi sekarang tiba-tiba kamu peduli dengan rupa anakmu. Permisi Pak, bisa tolong kecilkan suaranya sedikit? Anakku sedang berusaha tidur, dan sepertinya dia juga. Urus saja urusanmu sendiri. Keluarga Petrov memberikan imbalan $10 juta bagi siapapun yang bisa menemukan pewaris mereka. Bagi yang punya informasi, harap hubungi. Telepon saja keluarga Petrov, mungkin mereka bisa membawa anakmu ke ruang VIP di mana tidak ada yang bisa berisik di dekatnya. Pantas saja istrimu meninggalkanmu. Jadi seperti itu rupa anaknya. Aku tahu anakku lebih menggemaskan. James sudah membayar biaya medis anakmu. Apakah cuti berbayar 3 hari cukup untuk merawat anakmu? Ya ampun, terima kasih banyak Pak. Sudah tampan, baik hati pula istrimu, sungguh wanita yang beruntung. Sebenarnya aku... Awas. Maaf sekali Pak, aku tidak... Sebenarnya ada rapat yang harus didatangi. Ini untukmu. Terima kasih Nona, kamu cantik sekali seperti peri. Aduh, manis sekali kamu. Ibuku memanggilku begitu.
Benarkah dia pasti sangat menyayangimu? Hai, Hai, apa kamu kebetulan melihat direktur? Kurasa dia mungkin punya petunjuk tentang penyakit apa ini sebenarnya. Tidak, mereka bilang kalau jadwalnya penuh sampai akhir bulan ini. Oh, jangan bilang-bilang aku yang kasih tahu, tapi direktur sedang menangani tamu VIP di bangsal pribadi di lantai 3. Ya ampun, kamu penyelamatku, terima kasih. Sama-sama. Ibu kenapa ibu senang sekali? Karena si manis kecilku akan mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Ayo, cepat berpakaian. Kita akan pergi lihat. Menjenguk ayah Miguel di rumah sakit pasti akan membuatku dimaafkan. Mana ada yang bisa menolakmu, Lola? Dia tidak akan punya pilihan lain selain menerimaku kembali. Nyonya, ini bangsal pribadi, kami tidak bisa mengizinkan Anda masuk tanpa izin. Aku tahu, aku benar-benar perlu bicara dengan direktur. Bisakah Anda setidaknya menyampaikan pesan untukku? Direktur ada di dalam sedang menangani orang yang sangat penting. Baiklah, tidak apa-apa. Kami akan menunggu di sini saja. Sedang apa kau di sini? Kau lagi mau coba tamparan punggung tangan kali ini. Sudah kuduga kau memang kasar sampai berani main kekerasan di rumah sakit pula. Simpan saja tingkah murahanmu itu untuk daerah kumuh asalmu. Selama aku di sini, jangan harap kau bisa bicara dengan direktur. Aku tidak sudi melihat wajahmu. Pergi. Kau yang melakukan ini pada putraku, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Masalah putramu itu urusanmu, bukan urusanku. Mungkin kalau kau jadi ibu yang lebih baik, kau membuang-buang waktuku. Minggir. Seperti yang kukatakan, kau tidak akan bisa bicara dengan direktur hari ini. Dia tidak akan selamanya di dalam sana dan aku tidak akan pergi sampai aku bicara dengannya. Hei, kalau kalian berdua ingin tetap bekerja, sebaiknya kalian singkirkan wanita murahan ini sebelum dia mengganggu bos. Nyonya. Tolong pergi sekarang atau kami terpaksa mengusirmu. Aku akan pergi, janji. Aku perlu bicara dengannya. Aku tidak akan mengganggu bos kalian. Darina, sayang, apa kau tuli dan juga bodoh? Ku bilang, pergi dari sini. Hari lain lagi, dasar kalian anjing-anjing tidak becus, cucuku masih hilang. Tuan Petrov, Anda berisiko terkena stroke. Tolong tekanan darah Anda harus stabil. Aku tidak peduli soal tekanan darahku. Jika orang-orang bodoh ini tidak menemukan cucuku, lebih baik kau biarkan aku mati di sini sekarang juga. Tuan, tolong, tetaplah tenang. Akan kutunjukkan apa itu tenang. Aku tidak akan mengganggu bos kalian. Siapa itu? Siapa yang berteriak di luar kamarku? Aduh. Nyonya, Mari kita luruskan satu hal, oke? Aku bukan samsak tinjumu. Semua uang itu tidak membuatmu jadi bangsawan. Dan kalaupun iya, kamu tidak berhak mengendalikan aku ataupun anakku. Lepaskan aku, dasar psikopat. Siapa yang berisik sekali? Oh, William, wanita ini psikopat. Tolong aku. Cepat ibu, ayo pergi. Sayang, jangan khawatir ya. Ibu akan cari pekerjaan tambahan untuk membantu membayar biaya pengobatanmu. Ibu seperti pahlawan super. Aku akan cepat dewasa supaya bisa melindungimu. Setuju? Setuju. Ibu sayang kamu, Theo. Ini indah sekali, oke? Pertahankan itu. Oh, sayang, bisa bantu ibu angkat teleponnya? Coba lihat siapa itu ya. Halo, apa Anda mencari ibuku? Ibu pahlawan super sedang agak sibuk sekarang. Kamu pasti Teotoro. Apa kamu di rumah, nak? Iya. Siapa Anda? Siapa itu? Siapa aku? Ya, aku kakekmu. Akhirnya aku menemukanmu. Theo, kakek sangat merindukanmu. Apa kau penipu? Maaf, kami tidak punya uang. Dan aku tidak akan memberitahumu detail rekening bank ibuku juga. Kau anak yang pintar. Kau benar-benar seorang Petrov kakek, punya banyak uang, jangan khawatir. Dan sekarang itu juga uangmu. Theo kakek sedang dalam perjalanan menjemputmu, Theo. Apa kenapa kau mau datang ke rumah kami? Tentu saja untuk menemuimu. Dasar bocah nakal, hari ini adalah hari sialmu, kau ikut denganku. Theo, siapa itu? Bagaimana bisa kau masuk ke sini? Lepaskan anakku. Ada yang tidak beres, mengemudilah lebih cepat. Di mana Miguel, dia juga harus ada di sana.
Maaf, nomor yang Anda tuju. Bocah tidak berguna selalu menghilang di saat yang salah jalan. Siapa yang berani menyentuh pewaris Dark Moon? Jika aku berhasil menangkap mereka, mereka akan tahu kenapa Jager Petrov begitu ditakuti sebagai alfa dari kawanan Dark Moon. Apa kamu tahu kalau properti ini yang selama ini kalian tempati sebenarnya milikku? Itu tidak mungkin, aku sudah tanda tangan kontrak dengan Tuan Smith. Dia manajer propertiku. Meskipun itu benar, kamu harus beritahu kami sebulan sebelumnya. Kamu tidak bisa asal mengusir kami. Aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Dan aku ingin kalian pergi dari kota ini dan jangan pernah kembali. Kenapa kamu selalu mengincar kami seperti ini? Karena kamu mencoba mencuri Miguelku. Jangan pura-pura bodoh di depanku, tak ada yang bisa melawan Lola Saint dan tetap hidup. Itu berlaku untuk kalian berdua, sampah. Aku tidak mencoba merayu siapapun. Jangan membantah. Dasar wanita matre, pergi saja dari kota ini sebelum kamu berakhir di dalam peti. Tahu tidak? Tidak masalah. Kami akan pergi. Cepatlah, cepat. Halo. Dari mana saja kamu? Hari ini hari pertama pelatihan kawanan untuk anggota baru kita. Keluarga kita berkembang pesat, ayah. Aku sudah menemukan putramu dan kamu tidak ada dimanapun. Dia dalam bahaya, ikut denganku sekarang. Apa? Kamu sudah menemukannya? Dan kamu tidak memberitahuku lebih dulu. Aku ke sana sekarang. Pak, maafkan saya, kami baru saja mendapat kabarnya beberapa detik yang lalu. Kami... Ibu, apa kita benar-benar akan pergi dari sini? Mereka orang-orang yang sangat berkuasa, sayang. Ibu tidak yakin peluang apa yang kita miliki untuk melawan mereka saat ini. Tapi, kita lihat saja nanti ya. Ayo, tidak apa-apa. Tunggu. Apalagi sekarang, Lola? Kalian berdua benar-benar mengotori rumahku setelah tinggal di sini begitu lama. Kamu harus memberiku ganti rugi untuk biaya penyusutan. Wah, lihat siapa yang sedang minta sedekah sekarang. Begini saja suruh bocah nakalmu ini berlutut dan minta maaf padaku karena sudah menghinaku 2 kali. Dan mungkin setelah itu aku akan melupakan soal ganti rugi itu. Kamu benar-benar wanita paling tidak tahu malu di dunia ini. Geledah tasnya, aku harus memastikan bahwa dia tidak mencuri dari propertiku. Kamu serius? Hei, berhenti! Jangan, Theo, sayang. Tidak apa-apa, Theo. Berhenti, tidak apa-apa. Theo, jangan. Jangan ganggu ibuku. Jangan, sayang, dasar bocah sialan. Sekarang kamu benar-benar sudah keterlaluan. Mampus kau! Berhenti, dia sedang sakit. Tolong katakan saja apa maumu, tidak perlu menyakitinya. Sudah terlambat untuk memohon. Tolong katakan saja apa maumu. Seharusnya aku menjadi satu-satunya wanita dalam hidup Miguel, jadi kau bisa berlutut dan memohon nyawanya. Dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Ibu, jangan lakukan itu. Sayang, tidak apa-apa. Kau mau berlutut? Aku akan berlutut. Baik, aku akan berlutut. Jangan, tolong, jangan sakiti putraku. Sekarang lepaskan dia. Seperti janjimu. Darina yang bodoh, aku bilang, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Lepaskan dia sekarang. Kau pantas menerima ini semua. Ini semua salahmu. Berhenti. Berhenti. Theo, jangan, sayang-sayangku. Siapa yang berani menyakiti cucuku? Jangan, sayang. Hei, Sayang. Siapa yang berani menyakiti cucuku? apa? Cucuku sayang, apa kamu terluka? Siapa pria ini? Jangan ganggu ibuku. Ya, gak apa-apa. Semua baik-baik saja. Tuan Enya kau. Kenapa kalian diam saja di sana, seret mereka keluar dari sini? Tetua-tetua, jangan, ayolah, tolong ibu dan anak ini adalah penipu. Mereka mengincar kekayaanmu, jangan biarkan mereka menipumu. Aku tahu darah dagingku sendiri.
Jika kau berani menyakitinya lagi, maka kau menantang kami semua. Jangan berani-berani menginjakkan kaki di tanah ini lagi, kau diusir dari wilayah ini. Jangan, ku mohon tolong. Aku mohon padamu, jangan lakukan ini. Ayolah, keluarga kita sudah bersekutu selama turun-temurun. Tolong, aku mohon padamu, ampuni aku. Jika bukan karena mendiang ayahmu, sudah kukupas kulitmu, hidup-hidup atas apa yang telah kau lakukan hari ini. Seret ular berbisa ini pergi. Jangan, berhenti. Berhenti, jangan. Lepaskan aku. Kenapa mereka bicara seperti itu? Apa mereka benar-benar bangsawan? Cucuku sayang, apa kau ingat aku? Kemarilah, biar ku berikan pelukan. Apa Anda benar-benar kakek Theo? Thanatos. Lalu siapa putra Anda? Aku sudah menyuruh mereka melakukan tes DNA. Ini hasilnya. Theo, dia sebenarnya adalah kakekmu. Kemarilah, beri kakek pelukan hangat. Cucuku sayang, kakek memikirkanmu setiap hari sejak hari kita bertemu. Apa kamu ingat kakek? Kamu tidak akan percaya seberapa besar usaha yang kakek lakukan untuk mencarimu. Ikutlah pulang bersama kakek. Kakek punya banyak sekali hadiah yang menantimu. Aku ingin tinggal bersama ibu. Tentu saja Nona. Darina Toro. Nona Toro, Anda juga ikutlah, aku akan menjaga kalian berdua. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, wanita itu gila. Semua ini terjadi begitu cepat. Terima kasih banyak Tuan, aku hanya ingin memastikan Theoku aman dan sehat. Tentu saja sayang. Serigala kecil, di mana kamu? Apa kau melihatnya? Aku baru saja melihatnya. Kau bisa menemuinya di villa baru yang baru saja kubelikan untuknya. Oh, dan ibunya juga ikut datang. Kalian berdua harus melewati tes Dewi Bulan sebelum dia ditandai. Mengerti? Mengerti. Bantu aku menyembunyikan identitas asliku ini. Ini rumit. Kita bisa bicarakan itu saat kamu kembali. Tuan, kumohon jangan bilang Anda masih memikirkan Nona Toro. Apa sejelas itu? Ngomong-ngomong, urus saja urusanmu. Kita sudah sampai. Kakek, rumahmu besar sekali dan mewah. Selamat datang di rumah Tuan Muda. Mulai sekarang ini rumahmu. Wah, benarkah? Aku bisa tinggal di sini selamanya dan tidak akan pernah diusir? Tentu saja, dan kakek akan selalu melindungimu. Hore. Apa yang harus kita lakukan dengan yang itu? Oh, aku suka itu, suka sekali. Baiklah. Aku sangat suka yang itu. Oh. Kemarilah. Temui putramu. Ya. Apa Anda ayahku? Ya. Benar. Kalau begitu, kenapa ayah meninggalkan ibu dan aku? Dengar nak itu. Semua salah ayah. Ya, tapi ayah akan menebusnya. Ayah janji. Boleh ayah peluk? Sini. Di mana ibumu? Ibu harus bekerja di banyak tempat. Dia benar-benar harus membantuku karena aku sakit. Tidak aman baginya bekerja sebanyak itu. Ibu punya alasannya sendiri, ayah. Mari kita berharap dia segera kembali. Kapan ayah berencana menjalani ujian Dewi Bulan bersama ibu? Dan kenapa ayah bersikeras memintaku menyembunyikan identitas ayah? Ayah, kita ini serigala, dia itu manusia. Bagaimana kalau dia tidak bisa menerimanya? Benar juga. Ngomong-ngomong, ayah ingin tinggal di sini sebentar. Membangun ikatan dengan putraku. Ayah tidak pernah menceritakan apapun tentang dia. Jangan berani-berani tidak menghormati wanita ini. Mengerti? Aku janji, ayah. Waktunya makan. Awas.
James, Ya Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang seseorang yang tidak bisa mencium aroma anaknya? Alpha, apa Anda serius? Anda tidak bisa mencium aroma Theo? Itu juga terjadi padaku saat pertama kali aku bertemu dengannya. Aku hanya bingung saja. Apa Anda tadi bilang Theo? Ya Tuan, ada apa? Nama anak Darina adalah Theo. Alpha, apa menurut Anda Darina bisa jadi ibu dari anak Anda? Tidak. Aku melihat anaknya di rumah sakit. Itu bukan Theo. Sudahlah, lupakan saja. Mari kita cari tahu saja kenapa aku tidak bisa mencium aromanya, oke? Baik, Alpha. Selamat datang. Di Darkmoon Manor. Seperti yang kalian tahu, keluarga kami sangat besar dan terpandang. Kami menghargai kerahasiaan dan hal-hal tertentu harus tetap dijaga di balik tembok ini. Apa sudah jelas? Baik, Tuan. Bagus. Darina dan Belle akan berada di bawah bimbingan langsung Nancy. Nancy dulu pengasuhku. Dan ada alasannya kenapa dia berada di sini begitu lama. Jaga putraku baik-baik. Kenapa dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa di antara kita? Apa dia sedang berkirim pesan dengan pria lain? Pasti nanosekian. Apa dia membenciku? Nancy, apa menurutmu aku akan dipecat? Tidak, kau tidak akan dipecat. Kau akan baik-baik saja. Oke, jangan khawatir. Tuan Petrov terlihat cukup kesal pada Darina. Sepertinya dia tidak menyukainya sama sekali. Sekarang cari cara untuk mengeluarkan Darina Toro dari mansion itu. Jika berhasil, 50.000 itu milikmu. Seperti apa dia saat masih kecil? Dia sangat menggemaskan. Benarkah? Itu hal paling lucu yang pernah kulihat. Dia sangat mengintimidasi sekarang. Setuju, aku tidak akan mengecewakanmu. Nancy bilang bos itu tipe orang yang dingin. Mungkin ciuman di rumah sakit itu alasannya dia bersikap begitu kaku. Sudahlah, biarkan saja, dia bukan masalah besar. Tuan. Apa Anda sedang menunggu lift? Ya benar. Kalau begitu, masuklah. Baiklah. Jangan khawatir, bos aku. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi tempo hari di rumah sakit. Hati-hati. Darina Toro. Apa aku menjijikan bagimu? Apa? Tidak, tentu saja tidak. Aku rasa Anda perhatian. Tampan maksudku. Tubuh Anda seperti dewa Yunani. Jadi aku rasa siapapun akan beruntung bisa bersamamu. Sial, dia mau lagi dasar laki-laki. Bos aku. Aku rasa Anda akan menjadi ayah yang luar biasa. Hanya dari caramu bersiap menyambut kelahiran putra Anda. Aku rasa Anda harus punya lebih banyak anak jika Anda sangat menyukai anak-anak. Maksudku, siapa tahu Anda bisa punya anak kembar 3 suatu hari nanti. Oke. Dengar, aku adalah Alpha. Sudah menjadi tugasku menemukan Luna yang tepat bagi kawanan. Tapi, bagaimana aku tahu siapa yang tepat? Jika aku gagal dalam ujian Dewi Bulan, seluruh kawanan akan menanggung hukumannya. Kekuatan kita akan dicabut. Ini sangat penting, Alpha. Jika Luna itu bukan pasangan sejatimu, kita akan kehilangan hak untuk menandai pasangan kita. Tidak ada kutukan yang lebih besar bagi seekor serigala.
Apakah itu dia? Kenapa dia ada di sini, Darina? Bos. Kau baik-baik saja. Kenapa kau mabuk sekali? Aku punya anak laki-laki sekarang. Kenapa aku tidak bisa menolak wanita ini? Selamat, kau akan punya bayi kembar 3. Kembar 3. Membesarkan satu anak saja sudah cukup sulit. Aku tidak percaya, kembar 3 ya Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Jadi putraku adalah anak serigala hibrida pertama dari kawanan Dark Moon dalam lebih dari seabad. Itukah sebabnya aku tidak bisa mencium aromanya? Terima kasih, Paman. Ibunya adalah manusia. Ibunya yang malang pasti sangat menderita saat melahirkan bayi manusia serigala jauh lebih besar. Tuan. Aku hamil. Bapak, apa kamu yakin? Tidak, hei. Tidak. Koyeksan. Mereka anakmu. Maafkan saya, Tuan aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa, mereka. Mereka. Kembar 3. Tuan, kurasa aku tidak bisa membesarkan 3 anak sendirian. Mungkin aku perlu. Aku mungkin perlu. Tidak. Dengar aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya, oke? Apa? Tidak aku. Aku sudah cukup lelah bekerja penuh waktu dan mencoba membesarkan Theo sendirian aku. Hei, aku akan membantumu. Kau akan apa? Darina, aku akan bertanggung jawab penuh. Dengar, satu-satunya hal yang harus kau lakukan adalah melahirkan bayi kembar 3 ini ke dunia, oke? Aku akan urus sisanya. Aku berjanji. Bisakah kau melakukannya? Apa dia serius? Tapi kita bahkan tidak bersama. Pikirkan saja dulu. Oke? Oh, Theo, anak manisku. Sungguh anak yang tampan. Halo, Tuan Muda. Hai, terima kasih sudah menemani kakekku selama dia di Eropa. Sungguh si kecil yang menggemaskan. Sekarang Theo, kakek ingin kau tidur nyenyak malam ini. Dan besok pagi kakek akan membangunkanmu dengan pelukan besar ya. Oke, kakek rindu, kakek dadah. Oh, Miguel, kau di sini. Ayah, bagaimana perjalananmu? Hanya pertemuan tahunan para tetua, tidak ada berita besar. Tapi kami memang membahas soal Theo. Semua orang sangat senang karena kawanan Dark Moon memiliki pewaris. Oh, aku akan mengadakan perjamuan lusa untuk memperkenalkan cucuku kepada semua orang. Akan ada tamu-tamu terhormat dari semua keluarga di sana. Apa kau bersemangat, William? Oh, aku yakin mereka semua akan menyukai Tuan Muda, Tuan. Di saat yang sama, aku berencana mengumumkan tanggal untuk pernikahanmu dengan ibunya Theo. Aku tidak bisa menikahinya. Kenapa tidak? Dia melahirkan anakmu. Bukankah itu yang kuajarkan padamu? Itu 6 tahun yang lalu. Itu tidak berarti apa-apa. Dengar, aku putus asa. Aku dijebak obat oleh kawanan saingan. Sudah kukatakan padamu. Alpha Miguel Alpha lama merasa menyesal soal itu, tapi sepertinya karena obat itu kamu mendapatkan Theo sebagai imbalannya. Kamu tidak pernah menyentuh satu wanita pun di kawanan itu. Kawanan Silverclaw Alpha ingin kamu menandai putrinya. Kupikir dia serigala yang baik. Siapa yang menyangka dia memberimu obat? Lupakan masa lalu, kamu punya Theo. Kamu harus berterima kasih padaku. Saya setuju, Tuan. Ayah, ada yang harus kukatakan. Simpan saja.
Dengarkan aku dulu, Theo adalah satu-satunya pewaris kawanan Dark Moon dan satu-satunya cucuku layak mendapatkan lingkungan terbaik untuk memulai pelatihannya. Theo bukan satu-satunya. Kamu yakin mereka anakmu? Tentu saja. Ini palsu, keluarga Petrova hanya bisa punya satu pewaris langsung dalam seabad. Itu sudah ada dalam DNA kita. Tidak mungkin kau bisa punya anak kembar 3. Kau cuma tidak mau menikahi ibunya Theo, jadi kau memalsukan laporan ini untuk membodohiku antara itu, atau kau sedang ditipu oleh pelacur itu? Bukan seperti itu, dia tidak seperti yang ayah pikirkan. Apa kau benar-benar senaif itu wanita ini sedang mempermainkanmu, Miguel? Ayah, begitu ayah bertemu dengannya, ayah akan melihat betapa tulus hati dan pikirannya. Ayah pasti akan sangat menyukainya. Aku janji. Dan begitu ayah bertemu langsung dengan ibunya Theo, ayah akan melihat betapa hebatnya dia. Dia sudah melewati banyak hal untuk membesarkan Theo sendirian selama ini. Dia wanita yang tangguh, penyayang dan cerdas. Kandidat sempurna untuk menjadi Luna. Jika ayah menyakitinya atau mengecewakannya, aku akan kehilangan rasa hormat pada ayah. Bagaimana aku bisa setia pada orang yang diinginkan hatiku? Hanya dengan begitu aku bisa menandai lunaku. Itu untuk ibunya Theo. Cari cara untuk memberinya kompensasi. William, apa kau dengar ini? Ini gawat, Tuan. Ini membuatku gila. Hey. Alpha Miguel, dokter bilang Alpha Senior tidak boleh diprovokasi atau nyawanya terancam. Ayah, tenanglah ya. Kalau kau ingin aku berumur panjang, hubungilah ibunya Theo, aku kirim nomornya sekarang. Pergilah mengobrol dengannya. Sang bis mencium Bella dengan manis. Wah, siapa ya kira-kira? Maaf, ini siapa? Ini Miguel. Mau apa dia jam segini? Apa dia ingin tahu keputusanku? Aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Maafkan aku. Meskipun kau adalah ibu dari anakku, sepertinya aku tetap tidak bisa menikahimu. Ada orang lain yang ingin kunikahi. Aku bisa memberimu kompensasi atas semua masalah yang kutimbulkan. Maafkan aku. Tentu saja. Jadi kapan kita bisa melihat Tuan Muda? Itu bukan hal yang perlu kau khawatirkan. Kerjakan saja tugasmu seperti yang diperintahkan Tuan Petrov. Aku sedang mengerjakannya. Oh, kau sudah dengar, bos akan segera menikah. Itu hal lain lagi yang bukan urusanmu. Tebakanku adalah dia ingin membawa ibu si bayi dan bayinya masuk dengan meriah. Itu sebabnya dia terburu-buru menikah. Padahal aku belum pernah dengar dia punya pacar. Pernikahannya sudah mulai dipersiapkan. Kita harus benar-benar selesai membersihkan dan mendekorasi rumah sebelum mereka pindah. Aku penasaran siapa pengantin wanitanya. Dia sangat beruntung bisa menikah dengan orang seperti Tuan Petrov. Ya ampun, ceroboh sekali kau. Kau akan membuat spray yang baru ini basah. Kau tidak apa-apa? Maafkan aku. Aku akan segera membersihkannya. Jadi orang yang dia bilang akan dinikahinya adalah ibu dari anaknya. Tentu saja, siapa lagi? Apa kau pikir dia akan menikahimu? Darina, kau bodoh sekali. Darina, apa kau sedang sibuk? Tidak, bos. Ada apa? Apa kau sudah membuat keputusan? Sudah ambil keputusan? Ya, aku sudah memutuskan. Apa keputusannya? Aku akan mempertahankan mereka. Kita bisa bagi biayanya. Tunggu. Darina, apa maksudmu? Jangan khawatir. Aku tidak akan merepotkanmu saat anak-anak itu lahir. Kamu bisa datang menjenguk mereka seminggu sekali. Atau jika itu terlalu berat bagimu, kamu bisa datang menjenguk sebulan sekali. Sebenarnya itu mungkin yang terbaik karena aku akan segera menikah, jadi... Kamu, apa aku salah lihat? Aku yakin rambut Theo memerah seperti ini saat kita di rumah sakit. Alpha, apa aku datang di waktu yang salah? James, cari tahu siapa ayah dari anak Darina. Meninggalkannya setelah sekian lama benar-benar bajingan.
Dia bilang dia akan menikahinya. Apa dia buta atau hanya patah hati? Maksudku, tidak bisakah dia melihat siapa pria yang lebih baik? Alpha, kamu jelas jauh lebih baik darinya. Aku akan cari tahu siapa pria ini. Kalau begitu pergilah. Baiklah, jika kamu tidak ingin menikahiku, aku juga tidak ingin menikahimu. Kembali saja. Nyonya, ini untuk Anda dari Tuan Petrov. Dia juga ingin mengingatkan Anda agar tidak terlambat besok. Besok, akhirnya aku akan bertemu ayah Theo. Sudah kukirim alamatnya. Pastikan kamu bawa anak itu dalam 1 jam, kerjakan dengan cepat dan bersih. Apa yang dipikirkan Tuan Petrov itu mengundang semua keluarga, bahkan para tetua juga. Dan untuk menyaksikan apa penemuan cucunya, bagaimana dengan Miguel dan pertunangan Lola. Ya, kalau bukan karena gadis bodoh ini masih belum bisa melupakan bocah itu, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di wilayah kawanan Dark Moon lagi. Cukup dengan kebodohan ini. Bagaimana bisa kamu menganggap menunggu bertahun-tahun sebagai pertunangan? Apa yang terjadi 6 tahun lalu? Itu semua salahku. Aku belum sanggup menghadapi teman lamaku Jagger selama bertahun-tahun ini. Dan semua itu demi kamu, Lola sayang. Tapi baik dulu atau sekarang sepertinya Dewi Bulan tidak berniat menjadikan kalian berdua pasangan. Jadi lepaskan dia sayangku. Ayah itu dulu dan sekarang sudah beda, oke. Ayah juga tidak bisa memprediksi masa depan. Jadi hari ini, ayah jangan mempermalukanku. Ayah akan mendukungmu, sayang. Jangan khawatirkan ayahmu ini. Hei bocah, Apa yang kamu lakukan? Tidak, jangan ibu. apa yang kalian lakukan? Berhenti, tidak. Jangan, Ibu. Ibu. Berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Dia baru saja membawa lari mobil kita. Astaga, apa kita harus lapor polisi? Dasar bodoh. Menurutmu? Mereka akan menangkap kita atau dia? Garis keturunan, kawanan? Ayolah. Kalian berdua akhirnya datang. Aku sangat khawatir. Aku mengirim petugas keamanan untuk menjemput kalian. Sekelompok pria mencoba menculik Theo. Apa mereka musuh keluargamu? Keluarga kita dan tidak. Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Aku punya sesuatu untukmu. Kamu secara resmi seorang Petrov. Anakku ada di dalam. Kamu belum bertemu dengannya. Pergilah temui dia. Ikut denganku. Darina Toro? Sudahku juga. Kenapa kamu ada di sini? Karena dia adalah tunangan dari keluarga Petrov. Dan bagaimana kamu bisa kenal calon menantuku? Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Dan aku tidak tahu siapa dia. Aku hanya pernah bertemu dengannya sekali, 6 tahun yang lalu. Aku tentu saja tidak ingin merebut orang asing dari putrimu. Bu, dia itu penipu profesional. Dialah orangnya yang selama ini mencoba menggoda Miguel selama ini. Apa? Apa katamu tadi, Miguel? Tidak mungkin ini kebetulan, ya kan? Tahu tidak? $1 juta ambil ini dan pergi. Lihat kan, dia itu cewek matre. Kau tahu uang tidak bisa membeli segalanya. Contohnya harga diri. Kalian menghamburkan uang seolah semua orang akan memujamu, tapi Darina Toro tidak bisa dibeli. Beraninya kau bicara lancang pada keluargaku. Asal kau tahu, aku sudah sangat muak dan bosan denganmu. Dasar jalang gila. Apa kau pikir aku tidak tahu kalau kau menculik putraku? Kawanku akan kubunuh kau, sialan. Coba saja. Cukup. Cukup! Miguel, dia orang yang sangat jahat. Lihat apa yang dia lakukan pada gaunku. Kami hanya mencoba bicara dengannya.
Miguel, wanita ini sudah mempermalukan keluarga kita di depan umum. Dia tamumu, kau harus memberi kami penjelasan. Aku bukan tamunya. Aku masih ingin tahu apa yang kau lakukan di sini. Para tetua telah menghormati kita dengan kehadiran mereka hari ini. Wanita ini tidak menghormati keluarga kita. Dengar, kami sangat peduli dengan reputasi kami. Jadi jika kau benar-benar tunangan adikku, bagaimana kalau kau suruh pelayan rendahanmu itu untuk meminta maaf kepada kami? Darina, katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Jadi, dia tunangannya. Wanita yang dia bilang akan dia nikahi adalah Lola Saint. Aku benar-benar bahan lelucon apa yang sebenarnya aku lakukan di sini. Dengar, katakan saja apa yang terjadi supaya aku bisa membantumu. Apa kau benar-benar akan membantuku? Tentu saja. Tidak, Miguel. Kau tidak perlu membantunya hanya karena dia melahirkan tuan muda Theo. Apa katamu? Kau ibu dari anakku? Ya Tuhan. Kau wanita yang kutemui 6 tahun lalu. Ternyata kau juga. Jadi selama ini aku tidak perlu repot-repot mencari siapapun. Ternyata itu kau selama ini. Miguel, kau tunanganku, apa yang kau lakukan? Kau membuat putraku masuk rumah sakit dan membuat para dokter bahkan tidak bisa menanganinya. Dia juga mencoba menculik Theo sebelum kita datang ke sini hari ini. Kau akan mati di tanganku. Tunggu, jangan Miguel, jangan. Dia tidak sepadan. Miguel, dengarkan aku. Ya, dia yang memulai semua ini. Ini semua salahnya, dia memfitnahku. Kau tahu apa? Aku tidak peduli meski kau adalah alfa dari kawanan ini, aku akan melawanmu di sini. Sekarang juga. Putriku bukan orang seperti itu. Jangan percaya omong kosong wanita ini, dia menjebak Lolaku. Hentikan kalian bodoh. Lola, kau ikut pulang denganku. Hentikan dasar bodoh. Lola, kamu ikut pulang denganku dan kamu diam. Aku akan memberi Lola kecil kita pelajaran. Seharusnya aku sudah memberinya pelajaran sejak dulu. Alfa Petrov, tolong beritahu ayahmu aku tadi di sini. Kami pergi sekarang. Maaf kami mengganggu harimu yang sibuk ini. Selamat atas pewarismu dan karena telah menemukan pasanganmu. Aku tidak tahu siapa yang akan menduduki takhtaku saat aku tiada nanti. Tapi ayahmu adalah pria yang sangat beruntung. Ayo. Ayah, apa maksudmu? Apa tadi ayah bilang aku akan jadi alfa baru saat bulan purnama berikutnya? Tunggu. Jadi, aku yakin kamu punya banyak pertanyaan untuk calon suamimu kan? Ya, tapi kira aku kamu tidak mau menikahiku. Kapan aku pernah bilang begitu? Jadi itu sebabnya dia menolakku waktu itu. Dengar, ini semua hanya salah paham, tapi kita punya sisa hidup kita untuk mencari tahu tentang hal itu, oke? Bukankah kamu berencana untuk menikahi ayahnya Theo? Jadi kapan kita harus melangsungkan pernikahan kita? Dengar, ini semua cuma salah paham, tapi kita punya sisa hidup kita untuk mencari tahu soal itu, ya? Aku bilang begitu cuma karena aku pikir kamu tidak mau menikahiku. Aku tidak tahu kalau kamu ayahnya Theo. Aku hanya sangat kesal. Dengar, itu semua cuma salah paham. Kupikir aku harus menikahi ibunya Theo karena kewajiban. Aku menahan semua perasaanku pada ibu tunggal cantik yang bekerja untukku. Jadi selama ini orang yang ingin kamu ajak bersama adalah kamu. Selalu kamu. Tapi bagaimana dengan mereka? Bukankah Lola tunanganmu? Bukan. Dengar, itu perjodohan yang dimulai oleh ayah kami. Aku tidak pernah menyetujuinya. Oh, bukankah kalian berdua tampak akrab? Ayah, apa harus muncul tiba-tiba seperti itu? Maaf ya anak muda. Tapi bukankah sudah kubilang, bukankah Nona Toro jauh lebih baik daripada pacarmu itu? Senang sekali kamu tidak terjebak rencana bayi kembar 3 itu. Kembar 3, apa dia membicarakan aku? Ku dengar pelakor itu ada di sini. Aku ingin menendangnya keluar sendiri. Kenapa kalian berdua senang sekali? Jangan coba-coba melarangku.
Ayah, aku ingin mengenalkanmu pada pelakor yang ayah maksud. Dia adalah ibu dari anak kembar 3 kami, Nona Darina Toro. Benarkah? Kembar 3? Kamu yakin? Tuan Petrov, kalau Anda tidak percaya, aku bisa melakukan tes DNA. Hore! Dewi Bulan yang murah hati, aku mencintaimu. Jangan hiraukan orang tua ini. Sayang, kutukan pewaris tunggal yang menghantui keluarga kita akhirnya terpatahkan. Karena dirimu. Kamu adalah hadiah yang dikirim oleh Dewi Bulan sendiri. Ayah, tolong jangan menakuti Darina. Dia hanya belum terbiasa. Jangan rusak suasana hatiku. Selamat datang di Dark Moon Pack, Darina. Sekarang semuanya sudah beres. Banyak yang ingin kukatakan padamu. Rahasia keluarga kami, tapi berjanjilah padaku. Setelah aku memberitahumu, kamu tidak akan meninggalkanku. Vasini, singkirkan dari sini. Kalau jatuh dan pecah lalu melukai tangannya, dia itu manusia. Berlari secepat serigala. Hei, tenanglah. Aku mungkin manusia, tapi aku kuat. Kamu tidak perlu segugup itu. Sudah tugasku melindungimu. Dan ini. Dan itu juga. Ibu, apa ayah ingin kita tinggal di rumah kosong? Kelihatannya memang begitu ya. Ayo, Hei! Bilang apa-apa. Tenanglah kalian berdua. Kalian bisa tidur sekarang. Aku tidak butuh bantuan. Aku akan tidur denganmu. Apa? Tunggu tidur. Denganku. Kenapa tidak? Aku tapi anu. Dengar, tidak ada tapi-tapian. Dengar, kamu sudah merawat Theo sendirian begitu lama. Dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk menjadi suami atau ayah yang bertanggung jawab. Kamu tidak sendirian lagi. Kamu istriku. Ibu dari anak-anakku. Dan lunaku selamanya. Wah. Tunggu, jadi itu sebabnya mata Theo bisa berubah warna. Tunggu. Mereka bilang padaku itu penyakit genetik langka. Dia punya gen serigala, dia akan jauh lebih kuat daripada manusia. Rahasia-rahasiamu membuatku merasa seolah-olah hidup dalam dongeng. Maukah kamu menceritakannya padaku sepanjang malam? Nyonya Petrov. Aku akan menceritakan apapun yang kamu inginkan. Selama yang kamu mau. Luna, istirahatlah. Biarkan pekerjaan ini kami yang urus. Oh tidak, Luna sayang. Jangan. Kamu tidak seharusnya memegang benda tajam apapun dalam kondisimu. William sungguh tidak apa-apa. Tidak, ayo mari kuantar kamu ke dalam untuk istirahat. Darina, kamu tidak seharusnya melakukan pekerjaan rumah tangga apapun. Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu sedang hamil. Ayah. Apa kata cucu-cucuku tersayang jika mereka tahu aku membiarkanmu bekerja seperti ini? Tidak apa-apa kan? Kata dokter bagus bagiku untuk tetap aktif. Kalau begitu pergi belanja saja, William. Siapkan mobilnya antar Darina belanja. Baik, Tuan. Ayah sebenarnya tidak apa-apa. Pergilah bersenang-senanglah. Oh iya, ayo. Miguel Darina mau pergi belanja di mal baru kita. Temuilah dia ya. Aku akan mengantar mereka. Ya. Kelihatannya cocok untukmu. Kamu harus membelinya. Oh, terima kasih. Aku dengar ceritamu.
kau jauh lebih mampu daripada saudaramu. Tapi ayahmu tidak akan pernah membiarkan seorang wanita memimpin kawanan. Jadi kau bersikeras untuk menjadi pasangan Miguel. Alpha terkuat dari semua kawanan. Hanya agar kau punya pengaruh di kawanan Silver Claw. Lalu ayahmu mungkin akan menghormatimu. Kan? Lola. Yang lalu biarlah berlalu. Dan sebagai Luna dari kawanan Dark Moon, aku ingin mengundangmu ke upacara pernikahan kami lusa. Maukah kau datang? Ini dia, Nyonya. Akan kupikirkan. Kau di sini. Kau terlihat sangat luar biasa. Apa dia mengatakan sesuatu? Tidak, kurasa dia benar-benar menyesali perbuatannya. Ya. Oh, William. Aku punya cucu perempuan. Aku benar-benar akan bangun setiap malam tertawa kegirangan. Ya, Tuan Dewi Bulan telah menjawab doamu hari-hari terbaik kawanan Dark Moon kita. Baru saja dimulai. Kakek, sekarang aku sudah punya adik. Kakek harus tetap menyayangiku ya. Dasar bocah nakal. Jangan khawatir. Kau akan selalu jadi kesayangan kakek. Theo, ini akan menjadi misimu. Untuk menjaga adik-adikmu. Kau pikir kau bisa melakukannya? Tentu saja. Ayah mengajariku setiap hari saat dia melindungimu, Ibu. Jadi jangan khawatir. Aku akan tumbuh dewasa dengan sangat cepat dan melindungi semua orang sendirian. Aku mencintaimu. Kita mengejar banyak hal dalam hidup: kesuksesan, pengakuan, kekayaan. Namun harta karun terbesar seringkali ada tepat di samping kita. Bagiku, itu adalah tawa di rumah kita. Kehangatan keluarga. Dan hati yang tenang. Semoga kita semua belajar untuk tersenyum, melewati kesulitan kita, dan menemukan ketenangan dalam momen tersederhana dalam hidup. Aku bisa memperlihatkan fotonya padamu. Ayah. Lihat Miguel, ini semua untuk cucuku. Tidakkah menurutmu ini berlebihan? Kamarnya sudah penuh dengan hadiah ini tambahannya. Berjaga-jaga kalau dia tidak suka yang lainnya. Dan aku juga akan membeli lahan 1000 meter persegi di sebelah. Akan membangunkan cucuku taman hiburannya sendiri. Theoku bahkan belum pernah menginjakan kaki di taman hiburan. Dan anak ini akan punya milik pribadinya sendiri. Tidakkah menurutmu itu akan memanjakannya? Tentu saja, dia cucu kesayanganku. Siapa lagi yang akan memanjakannya kalau bukan aku? Tunggu saja Miguel, saat dia pulang, aku akan jadi favoritnya. Orang tua itu tidak tahu apa-apa anak itu dan aku akan jadi sahabat baik. Darina, aku punya tugas untukmu. Anu, Tuan, bisakah Anda memberitahuku kenapa membawaku ke sini? Tinggalkan semuanya. Miguel Petrov dari Dark Moon Manor pantas mendapatkan pakaian yang layak untuk garis keturunannya. Ambil kasmir Italia itu, smoking Prancis itu, dan sisa musim lalu biarkan di belakang. Serius, siapa anak ini? Darina, beritahu aku kain apa yang menurut anak berusia 6 tahun paling nyaman. Yah, begini anak laki-laki seusia ini sangat aktif. Secara pribadi, aku akan memilih pakaian katun murni. Itu akan membuatnya nyaman dan kering saat dia berlarian. Bos benar-benar memperlakukan putranya dengan baik. Anak yang beruntung. Kuharap Theo punya ayah yang begitu perhatian merawatnya. Tinggalkan 5 itu dan ambil sisanya bawa kembali ke Manor. Banyak sekali. Bukankah tadi dia menyalahkan ayahnya karena memanjakan anak itu? Anak 6 tahun mana yang butuh kemeja semahal itu? Sia-sia saja. Apa katamu tadi? Apa? Oh, tidak ada apa-apa. Aku bilang Anda punya selera yang bagus. Ini hadiah untuk putramu. Apa? Tunggu, tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berlebihan. Ambillah, ini bukan untukmu. Ini untuk putramu, bungkuskan untuknya. Apa? Bisakah kita kembalikan saja? Ini terlalu berlebihan untuk sebuah hadiah. Maaf, tidak bisa, Nyonya.
Barang tidak bisa dikembalikan, James. Ambil kartuku.